Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Brianti. Di video ini saya akan membahas tentang bimbingan konseling belajar di sekolah dasar. Nah, apa sih itu bimbingan konseling? Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Bimbingan di sini juga dapat diartikan berupa pemahaman khusus yang diberikan kepada siswa yang bermasalah agar mereka dapat memahami, mengerti kesulitannya dan mampu mengatasinya, sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan konseling itu dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan cara interview, cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya. Melalui konseling individu, akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Menurut Jamur dan Muhammad Surya, konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menggarap individu yang mengalami kesukaran dan gangguan psikis yang serius. Kemudian, apa itu bimbingan konseling di sekolah dasar? Pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar, karena dalam praktiknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, di antara permasalahan peserta didik yang kerap ditemui di lapangan, yaitu seperti bermain pada saat guru menjelaskan pelajaran, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, bertengkar dengan teman, marah pada teman yang berbuat salah, tidak masuk sekolah, berbicara kotor, dan bahkan mencontek pada saat ujian. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan layanan spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Seperti diketahui, siswa di SD adalah individu yang berusia antara 6 sampai dengan 12 tahun yang berdasarkan tugas perkembangannya berada dalam tahap perkembangan masa kanak-kanak sampai masa remaja awal. Dalam menghadapi masa perkembangan tersebut, siswa SD sebagai individu yang tumbuh dan berkembang pada masa kanak-kanak kadang-kadang mengalami permasalahan dan menghadapi kesulitan yang membuat mereka memerlukan bantuan dari orang lain, khususnya kedua orang tua dan pendidik mereka. Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SD terbagi menjadi 4 fungsi, 4 bidang, 7 jenis layanan, dan 5 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, 4 fungsi tersebut adalah pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan atau pemeliharaan. Kemudian, 4 bidang bimbingan meliputi bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 7 layanan meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, konseling berkelompok, dan bimbingan kelompok. Sedangkan 5 kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya, apa saja teknik-teknik bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar secara umum tidak dapat dilepas dari karakteristik siswa dan karakteristik pembelajarannya. Mengacu kepada kedua aspek tersebut, pelaksanaan bimbingan dan konseling belajar di sekolah dasar cenderung mengarah kepada 3 pendekatan, yaitu bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan.
bimbingan kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada siswa secara berkelompok. Bimbingan kelompok dapat terdiri dari 20-35 orang atau 15-20 orang, dan yang lebih efektifnya lagi berkisar antara 5-15 orang. Hanya seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar dalam rangka pembentukan sikap pribadi dan sosial dalam belajar. Kemudian, konseling kelompok merupakan salah satu aktivitas populer dalam layanan bimbingan dan konseling, terutama dalam rangka perbaikan konsep diri siswa. Konseling kelompok lebih menekankan pada upaya perbaikan permasalahan belajar siswa. Dalam konseling kelompok, siswa sering mengalami krisis dalam belajar atau permasalahan belajar yang sifatnya temporer dan situasional. Kemudian, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling belajar di sekolah dasar? Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat dilakukan dengan pelaksanaan aplikasi layanan bimbingan di sekolah dasar yang meliputi seperti layanan orientasi, layanan informasi, layanan penetapan dan penyaluran, layanan bimbingan cara belajar, layanan himpunan data, dan layanan tampil pustaka, serta menggunakan aplikasi layanan konseling belajar di sekolah dasar seperti layanan konsultasi dilakukan dengan pihak yang dianggap memiliki kewenangan terhadap siswa, misalnya kepala sekolah, orang tua. Layanan konferensi kasus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan dan tenaga pendidikan untuk memecahkan problematika individu maupun kelompok. Kemudian layanan kunjungan rumah atau home visit yang dilakukan untuk mendapatkan data real dan fakta aktivitas siswa serta pendapat orang tua, tetangga, dan saudaranya tentang aktivitas belajar sekolah serta permasalahan lainnya. Layanan alih tangan kasus, yaitu dilakukan dengan rangka pemecahan masalah siswa yang sudah merupakan di luar kewenangan maupun tanggung jawab guru. Kemudian, siapakah yang memberikan bimbingan konseling di sekolah dasar? Nah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa sekolah dasar di sekolah dasar. Kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan kepada guru bimbingan konseling secara khusus seperti yang ada di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Namun, kegiatan ini diberikan kepada guru kelas. Secara umum, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adalah guru kelas untuk dapat mencapai perkembangan optimal, mampu mencapai tugas perkembangan seperti yang diharapkan. Karena guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas penyampaian semua materi dan memberikan layanan bimbingan konseling pada semua siswa tanpa terkecuali. Dalam konteks pemberian layanan bimbingan konseling, menurut Prayitno mengatakan bahwa pemberian layanan bimbingan konseling meliputi layanan berorientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Guru sekolah dasar harus memiliki ketujuh layanan bimbingan konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru pada pelaksanaan layanan bimbingan konseling berperan dalam membimbing, memberi nasihat, memberi teguran, memberi pujian, memberikan hukuman, memberikan contoh sebagai fasilitator, bekerja dengan orang tua, kepala sekolah dan sesama guru, serta memberikan motivasi. Selanjutnya, apakah bimbingan konseling di sekolah dasar itu penting? Layanan
mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu siswa untuk mengembangkan kepribadiannya bagi peranan siswa di masa yang akan mendatang. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling adalah menciptakan kegiatan belajar dan mengajar bernuansa bimbingan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling bagi siswa sekolah dasar juga merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian, baik secara intelektual, sosial, dan emosional. Bimbingan ini mencoba mendorong peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita dengan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing, agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Penegasan pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar salah satunya melihat pada fase perkembangan anak di usia 7-12 tahun yang merupakan usia emas bagi setiap aspek pengembangan. Selain sebagai masa perkembangan, usia SD merupakan masa pengenalan dan pembentukan. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar berfungsi untuk memfasilitasi mempelajari keterampilan hidup sehari-hari, pembentukan sikap, dan kebiasaan yang positif sehingga siswa menjadi individu yang mandiri. Kemudian, apa sih tujuan dari bimbingan konseling belajar di sekolah? Bimbingan dan konseling berupaya memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar secara optimal. Bimbingan belajar juga merupakan upaya dalam membimbing siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami. Menurut Nurisan, layanan dan bimbingan konseling belajar diselenggarakan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan belajar yang ada. Beberapa permasalahan belajar yang ada di antaranya adalah kebiasaan belajar yang buruk, waktu belajar yang kurang disiplin, kesulitan membuat catatan, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan itulah yang melatar belakangi perlunya ada bimbingan konseling di sekolah. Beberapa strategi bimbingan belajar yang dapat digunakan seperti kelompok belajar, informasi, cara belajar yang baik dan efisien, cara mengatur jadwal belajar, cara memusatkan perhatian belajar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bimbingan belajar secara umum adalah proses pendampingan terhadap siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta perbaikan proses belajarnya. Dengan demikian, bimbingan konseling secara umum adalah proses pendampingan terhadap siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta perbaikan proses belajarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.